Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang aplikasi perusahaan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimade Puspita Dewintasari dengan NIM 20075310093. Saya Cokordesi Sintanandea Putri Kamajaya dengan 3 digit NIM terakhir 215 dan nomor absen 26. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah sistem perusahaan atau sistem informasi perusahaan, yang kedua sistem manajemen rantai pasokan, yang ketiga customer relationship management, dan yang terakhir yaitu aplikasi untuk perusahaan dari segi peluang dan tantangan. Baik, presentasi akan saya mulai. Yang pertama yaitu sistem informasi perusahaan. Pengertian sistem informasi perusahaan. Sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Dapat disebut juga dengan Enterprise Information System. Alasan penggunaan Enterprise Information System ini karena sistem ini mencakup seluruh set proses yang digunakan oleh organisasi, baik manufaktur, penjualan, pembelian, dan fungsi bisnis lainnya. Adapun tujuan dari Enterprise Information System ini adalah yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyebarkan data ke seluruh proses yang terdapat di sebuah organisasi. Dan yang kedua, Enterprise Information System ini menyediakan data yang digunakan oleh manajer untuk membuat sebuah keputusan dalam merencanakan dan mengendalikan proses bisnis. Contoh dari Enterprise Information System adalah yaitu ERP, merupakan sistem yang memungkinkan manajemen atas seluruh sumber daya manufaktur atau MRP yang berasal dari area manufaktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evolusi sistem informasi perusahaan. Dimulai dengan ide untuk membuat suatu tempat penyimpanan yang dapat diakses oleh seluruh resources yang ada di dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pada tahun 1960, sistem pengolahan transaksi berevolusi menjadi sistem informasi manajemen atau SIM. Alasan penggunaan sistem informasi manajemen atau SIM karena para manajer tidak puas hanya menghitung apa yang telah terjadi di dalam bisnis. Mereka ingin mengendalikan bisnis di masa depan. Kemudian berevolusi menjadi sistem pencatatan kebutuhan material atau MRP. MRP pertama kali dikembangkan di area manufaktur untuk mengawasi permasalahan pengendalian persediaan yang limit. Kemudian selanjutnya adalah MRP 2. Menyatukan proses bisnis yang sebelumnya dipandang sebagai proses-proses yang terpisah. Menyatukan berbagai proses yang berarti mengintegrasikan berbagai sistem informasi terpisah untuk proses tersebut. Menggambarkan perubahan pola pikir manajemen untuk memperlakukan berbagai proses yang terpisah tetapi berkaitan sebagai satu kesatuan. Enterprise Resources Planning atau ERP merupakan seluruh sistem informasi mengenai berbagai proses di dalam batas perusahaan konsolidasi. Selanjutnya yaitu penerapan sistem informasi perusahaan. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ketika memulai untuk menerapkan sistem informasi perusahaan atau Enterprise Information System, yaitu yang pertama adalah pemilihan penjual perangkat lunak, yang kedua pelatihan pemakai, dan yang ketiga yaitu pendekatan peralihan. Kemudian selanjutnya yaitu kegagalan sistem informasi perusahaan. Kegagalan sistem informasi perusahaan mencakup proyek yang ditinggalkan sebelum penerapannya, sehingga organisasi kembali menggunakan sistem informasi perusahaan terdahulu. Langkah-langkah yang dapat diambil organisasi untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan sistem informasi perusahaan adalah yang pertama yaitu mengerti kerumitan organisasi, yang kedua mengenali proses yang dapat menurun nilainya bila standarisasi dipaksakan, dan yang terakhir yaitu mencapai konsensus dalam organisasi sebelum memutuskan untuk menerapkan sistem informasi perusahaan. Selanjutnya adalah masa depan sistem informasi perusahaan. Pertumbuhan industri ERP lebih dari 30% per tahun,
sehingga sulit untuk membuat prediksi ke masa depan. Ada dua arah yang sedang ditempuh industri tersebut untuk membuat prediksi ke masa depan, yaitu yang pertama, pengembangan sistem informasi perusahaan yang lebih cepat, dan yang kedua, perubahan yang lebih luas dari perencanaan sumber daya perusahaan menjadi manajemen sumber daya perusahaan atau gerakan untuk merencanakan dan mengendalikan berbagai proses bisnis dengan mengendalikan deskripsi proses dan data. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai produksi atau supply chain management atau SCM. Yang pertama yaitu pengertian SCM. Supply chain dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas atau dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Menyimak dari definisi ini, maka suatu supply chain terdiri dari perusahaan yang mengangkut bahan baku dari bumi atau alam. Perusahaan yang mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen. Supplier bahan-bahan pendukung produk, perusahaan perakitan, distributor, dan retailer yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir. Dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu yang pertama supplies, yang kedua manufacturers, dan yang ketiga distribution, 4 retail outlet, yang kelima itu customers. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produk selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai terakhir. Yang kedua yaitu aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Dan yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan, supply chain management adalah merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. SCM mengintegrasikan mulai dari pengiriman order dan prosesnya, pengadaan bahan mentah, order tracking, penyebaran informasi, perencanaan kolaboratif, pengukuran kinerja, pelayanan purna jual, dan pengembangan produk baru. Jadi, jika supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir, sedangkan SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolanya. Selanjutnya yaitu perkembangan SCM. Yang melatar belakangi berkembangnya konsep SCM adalah akselerasi perubahan lingkungan bisnis disebabkan berkembangnya secara cepat faktor-faktor penting. Antara lain yang pertama yaitu tuntutan konsumen yang semakin kritis, yang kedua infrastruktur telekomunikasi, informasi, transportasi, dan perbankan yang semakin canggih memungkinkan berkembangnya modal baru dalam aliran material atau produk, yang ketiga daur hidup produk yang sangat pendek seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pasar, yang keempat kesadaran konsumen akan pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam kehidupan, menuntut industri manufaktur memasukkan konsep-konsep ramah lingkungan mulai dari proses perancangan produk, proses produksi maupun proses distribusinya. Menurut Ross FD tahun 2003, awal perkembangan konsep SCM didasarkan pada 2 fakta, yaitu pada tahun 1960-an, pabrikan dituntut untuk menurunkan biaya produksi dan perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang mampu membantu merealisasikan suatu sistem terpadu sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya bukan saja pada lingkup satu perusahaan saja. Supply chain mencakup 3 bagian. Yang pertama adalah upstream supply chain. Bagian ini mencakup supplier first tier dari organisasi atau dapat berupa perusahaan manufaktur atau SMD dan suppliernya yang di dalamnya telah terbina suatu hubungan atau relasi. Yang kedua yaitu internal supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output, mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan sampai produk tersebut didistribusikan di luar perusahaan tersebut.
Dan yang ketiga adalah downstream supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada customer akhir. Kemudian terdapat aktivitas manajemen rantai pasokan. Yang pertama yaitu meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua membuat jadwal produksi. Yang ketiga menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang kelima mengelola persediaan, yaitu bahan mentah, barang dalam proses dan bahan jadi. Yang keenam menjalankan produk, dan yang ketujuh menjamin kelancaran transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya material, jasa, informasi, dan keuangan dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Kemudian terdapat tujuan utama SCM. Adapun tujuan utama dari SCM adalah yang pertama penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua mengurangi biaya. Yang ketiga meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain, bukan hanya dari satu perusahaan. Yang keempat mengurangi waktu, dan yang kelima memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Adapun manfaat dari SCM yaitu yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma, karena diminati oleh konsumen. Yang ketiga, yaitu menurunnya biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat yaitu pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan SCM. Yang kelima yaitu peningkatan laba. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, maka gilirannya akan mendapatkan laba perusahaan. Dan yang keenam yaitu perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses distribusi produknya, lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Selanjutnya yaitu hambatan dalam SCM. Yang pertama adalah increasing variety of products. Sekarang konsumen seakan dimanjakan oleh produsen. Hal ini kita lihat semakin beragamnya jenis produk yang ada di pasaran. Hal ini juga kita lihat dari strategi perusahaan yang selalu berfokus pada konsumen atau customer oriented. Jika dahulu produsen melakukan strategi dengan melakukan pembagian segmen pada customer, maka sekarang konsumen lebih dimanjakan lagi dengan pelemparan produk menurut keinginan setiap individu, bukan menurut keinginan segmen tertentu. Banyaknya jenis produk dan jumlah dari yang tidak menentu dari masing-masing produk membuat produsen semakin kewalahan dalam memuaskan keinginan dari konsumen. Yang kedua yaitu decreasing product life cycles. Menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang. Karena untuk mengatur pasokan barang tertentu, maka perusahaan membutuhkan waktu yang tertentu juga. Daur hidup produk diartikan sebagai umur produk tersebut di pasaran. Yang ketiga yaitu increasingly demand customer. Supply chain management berusaha mengatur atau memanage peningkatan permintaan secara cepat. Karena sekarang customer semakin menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat, walaupun permintaan itu sangat mendadak dan bukan produk yang standar atau customized. Yang keempat adalah fragmentation of supply chain ownership. Hal ini menggambarkan supply chain itu melibatkan banyak pihak yang mempunyai masing-masing kepentingan, sehingga hal ini membuat supply chain management semakin rumit dan kompleks. Dan yang terakhir yaitu globalization.
Globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks karena pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-pihak di berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi di berbagai pelosok dunia. Selanjutnya yaitu solusi untuk masalah SCM. Dari hambatan-hambatan tersebut tentunya ada solusi yang harus ada untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama adalah melakukan outsourcing atau dengan menggunakan sumber dari pihak luar daripada dilakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. Yang kedua, membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Yang ketiga, menciptakan strategic partnership dengan supplier. Yang keempat, menggunakan pendekatan just in time dalam melakukan pembelian yang mana supplier mengirimkan kuantitas atau dalam jumlah kecil material yang dibutuhkan. Yang kelima, mengurangi waktu tunggu selama pembelian dan penjualan. Yang keenam, menggunakan supplier sedikit atau seminimum mungkin. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan antara supplier dan buyer. Yang kedelapan, melakukan proses produksi setelah ada order. Dan yang terakhir yaitu mencapai permintaan yang akurat melalui kerjasama yang lebih dekat dengan supplier. Selanjutnya yaitu membangun SCM. Untuk membangun suatu sistem manajemen rantai pasokan yang optimal, kita harus memperhatikan 5 dasar sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Ini merupakan proses awal yang strategis. Harus dipikirkan mulai dari awal bagaimana membuat suatu tolok ukur untuk menentukan tingkat efisiensi, harga, kualitas, dan nilai pada pelanggan. Yang kedua yaitu pemasokan. Pilihlah pemasok-pemasok yang paling baik dan tentukan tolok ukur untuk menjaga kualitas, komitmen penerimaan barang, pemeriksaan, pemindahan ke pabrik, serta pembayaran. Yang ketiga yaitu pembuatan. Yang ini merupakan langkah fabrikasi. Tentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pembuatan, pemeriksaan, pemaketan, dan persiapan pengiriman. Tentukan tolok ukur yang jelas tentang tingkat kualitas, tingkat produksi, dan produktivitas karyawan. Yang keempat yaitu pengantaran. Bagian ini disebut juga logistik. Atur penerimaan pesanan dari pelanggan, buat jaringan pergudangan, pilih ekspedisi pengiriman barang ke arah pelanggan, dan juga masalah pembayaran. Dan yang terakhir yaitu pengembalian. Bagian ini menangani masalah pengembalian barang cacat atau produksi berlebih dari pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu IT dalam SCM. Ada banyak keterlibatan IT dalam SCM, di antara lain dalam bentuk yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, suatu metode mengatur seluruh proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan dengan suatu arsitektur perangkat lunak yang berjalan dalam waktu nyata, baik itu menyangkut otomatis back-end office system, front-end office system, maupun dalam hal peningkatan efisiensi, kualitas, dan produktivitas serta keuangan. Kemudian yang kedua yaitu Inter-Organization Information System atau IOIS, di mana suatu sistem yang bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarluaskan informasi yang berada dalam 2 atau lebih organisasi guna meningkatkan efisiensi proses transaksi bisnis seperti pemesanan, penagihan, pembayaran, maupun lainnya. Dan yang ketiga yaitu Electronic Data Interchange atau EDI, yang dimana segala hal yang berkaitan dengan standar perpindahan data yang berhubungan dengan transaksi bisnis antara komputer. Yang keempat yaitu Virtual Enterprise atau VE. Suatu jaringan dari beberapa perusahaan yang independen, sangat mungkin dahulunya sesama kompetitor bersama-sama dan bekerja sama dalam mempercepat peningkatan keuntungan dan meraih kesempatan dengan menggunakan Information and Communication Technology atau ICT. Dan yang terakhir yaitu e-commerce. Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan proses pembelian, penjualan, pengiriman maupun pertukaran produk, servis maupun informasi melalui bantuan jaringan komputer termasuk juga internet. Baik, selanjutnya yaitu ESGM. Salah satu kunci sukses dalam menciptakan SCM yang baik terletak pada pengelolaan informasi supply chain. Informasi supply chain dapat diwujudkan dalam bentuk e-supply chain management atau ESCM.
ISCM didefinisikan sebagai sebuah taktik dan strategi yang diterapkan dalam teknologi internet sebagai channel sistem yang menghubungkan semua organisasi yang terlibat dalam supply chain untuk meningkatkan pelayanan atau memberikan manfaat kepada pelanggan. Pada era sekarang ini, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain memiliki akses yang memadai ke jaringan internet, maka penerapan ISCM menjadi mungkin untuk dilakukan dalam rangka mengelola informasi yang terjadi. Jadi ketika aktivitas supply chain dengan menggunakan internet, baik itu intranet maupun extranet, sebagai media komunikasi secara online dan real time, dimanage secara elektronis, maka hal itu dikenal dengan e-supply chains. Beberapa manfaat dari penerapan ISCM menurut Kearney 2003 adalah yang pertama yaitu mengurangi biaya transaksi sebesar 90%, yang kedua menurunkan biaya pembelian barang dan pelayanan sebesar 2-6%, yang ketiga membantu mengurangi biaya dan memperbaiki performance dengan memperkuat kebijakan procurement dalam desain produk dan SCM, dan yang keempat yaitu melalui perbaikan kualitas informasi, accessibility, dan waktu, ISCM membantu dalam supply chain lebih transparan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu penerapan supply chain management atau SCM. Dalam hal ini, penerapan supply chain management di masa seperti ini cocok diterapkan, karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Dalam hal ini, model SCM mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja sama-sama untuk memenuhi tuntutan konsumen. Penggunaan SCM bagi perusahaan-perusahaan beberapa bidang di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, saat ini sangat terbatas, di mana hubungan antara setiap subsistem yang terlibat pada umumnya masih tersekat-sekat, sehingga sulit untuk bersaing di pasar bebas. Hal tersebut dapat dilihat antara subsistem hulu sampai dengan subsistem hilir, yang disebabkan oleh subsistem yang banyak diperankan oleh pengusaha dalam skala produksi kecil dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Di Indonesia, bisa diterapkan secara maksimal dengan memperbaiki beberapa kekurangan yang menghambat sistem ini. Dalam hal ini, solusi yang dapat dilakukan yaitu harus mentransformasikan struktur yang tersekat dan terpisah tersebut kepada struktur integrasi yang vertikal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memadukan subsistem hulu sampai dengan hilir dalam suatu keputusan manajemen. Upaya tersebut dikembangkan dengan bentuk-bentuk yang mampu mengakomodasi pelaku-pelaku industri dari setiap subsistem yang ada. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk perbaikan sistem sehingga SCM ini dapat berkembang secara baik di Indonesia antara lain yang pertama yaitu penekanan pada upaya pembangunan dan pemeliharaan dalam rantai, yaitu pembentukan hubungan rantai agar lebih spesifik, misalnya pada volume, mutu, distribusi, tergantung kekurangan pada bidang usaha sehingga terbentuk pola yang terpadu dan saling terkait. Yang kedua yaitu pengontrolan terhadap persediaan pasokan harus dilakukan sehingga efisien dalam biaya. Misalnya dalam hal ini jumlah pasokan disesuaikan dengan jumlah produk yang dapat dijual yang menghasilkan kestabilan persediaan bahan baku dan tidak terjadi penumpukan stok yang berakibat pada peningkatan biaya penyimpanan. Yang ketiga, dalam penentuan lokasi dan transportasi dalam rantai jaringan dibuat dengan perhitungan dan memperhatikan dampak terhadap biaya persediaan. Dalam hal ini akan berpengaruh pada tingkat kepekaan konsumen. Oleh karena itu, evaluasi terhadap hal ini sangat perlu dilakukan. Dan yang terakhir yaitu pembentukan sistem informasi antara yang bertugas dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta penyebarluasan informasi setiap stakeholder yang dilandasi dengan kepercayaan. Dengan ini akan mendukung kinerja dan produktivitas dari masing-masing anggota rantai. Dalam penerapan SCM ini, perlu juga memperhatikan hal-hal yang perlu dihindari yang akan menghambat sistem ini. Hal-hal tersebut antara lain yang pertama, pengukuran kinerja yang tidak didefinisikan dengan baik. Yang kedua, customer service tidak didefinisikan dengan jelas dan tidak ada ukuran keterlambatan respon dalam pelayanan. Yang ketiga, status data pengiriman yang terlambat dan tidak akurat. Yang keempat, sistem informasi tidak efisien. Yang kelima, dampak ketidakpastian diabaikan. Yang keenam, kebijakan inventory terlalu sederhana.
Yang ketujuh, koordinasi antar aktivitas supply, produksi, dan pengiriman tidak bagus. Yang kedelapan, analisis metode-metode pengiriman tidak lengkap. Yang kesembilan, definisi ongkos-ongkos persediaan tidak tepat. Dan yang terakhir yaitu adanya kendala komunikasi antar organisasi. Memang saat ini di Indonesia penerapan SCM ini belum bisa dikembangkan karena mungkin terjadi kendala seperti yang disebutkan di atas. Tetapi dengan mengidentifikasi sistem yang menjadi kendala dan memperbaiki sistem tersebut dan menaati semua aturan dari supply chain management, diyakini perkembangan industri di Indonesia akan semakin maju karena sistem ini sudah teruji di beberapa negara maju dalam sektor industrinya. Inti dari sistem ini adalah koordinasi antar rantai dan juga pemikiran untuk memaksimalkan kinerja untuk kepuasan antar rantai dan juga kepercayaan di dalam rantai tersebut. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut. CRM sendiri mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Untuk tetap dapat bertahan dan berkembang dalam bisnis, selain meluncurkan produk-produk baru, lebih memperhatikan produk pesaing, menjual produk lebih banyak dari pesaing, perusahaan juga harus melakukan strategi manajemen hubungan dengan konsumen ini. Selanjutnya yaitu tahapan dalam Customer Relationship Management. Terdapat 3 tahap dalam sistem CRM yang harus dilakukan oleh setiap korporasi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu memperoleh pelanggan yang baru atau acquire. Untuk dapat memperoleh pelanggan baru, perusahaan harus memastikan untuk memberikan kenyamanan dari sisi pelayanan kepada pelanggan saat membeli dan menggunakan produk. Kemudian, perusahaan juga dapat mempromosikan produk dengan memberikan kesan pertama yang baik kepada pelanggan. Nantinya, pelanggan akan lebih percaya terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu menambah nilai dari pelanggan atau enhance. Terdapat 2 cara dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan cara upselling dan cross-selling. Untuk upselling sendiri adalah menawarkan produk yang sama akan tetapi mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Sedangkan untuk cross-selling merupakan strategi pemasaran dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan pelanggan atau retain. Untuk mempertahankan pelanggan, perusahaan harus memberikan pelayanan dan dukungan aplikasi yang bermanfaat, dan juga dapat meningkatkan kredibilitas dari perusahaan. Perusahaan juga harus menyediakan waktu untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Paket CRM sendiri yang lebih komprehensif memuat modul untuk manajemen hubungan mitra atau Partner Relationship Management atau PRM dan manajemen hubungan karyawan atau Employee Relationship Management atau ERM. PRM sendiri menyediakan kemampuan untuk bertukar informasi dan mendistribusikan data tentang pelanggan kepada perusahaan dan mitra penjualnya. Mengintegrasikan hasil dari arahan, penetapan harga, promosi, konfigurasi, pesanan, dan ketersediaan. PRM juga menyediakan perangkat lunak untuk menilai kinerja mitra perusahaan, sehingga dapat memastikan bahwa mitra terbaiklah yang menerima dukungan yang dibutuhkan untuk lebih mempercepat bisnis. Sedangkan perangkat lunak ERM berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM, seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompetensi berdasarkan kinerja, dan pelatihan karyawan. Selanjutnya, CRM sendiri terdiri dari 2, yaitu CRM operasional dan CRM analitis.
CRM operasional meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat untuk SFA, pusat panggilan, dan dukungan layanan pelanggan secara otomatisasi pemasaran. Sedangkan CRM Analytics atau Analytics CRM meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk penyediaan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari Customer Relationship Management ini untuk bisnis. Selanjutnya, pembahasan mengenai manfaat dari CRM untuk kebutuhan bisnis. Yang pertama yaitu mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM mampu memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Selain itu, juga dapat mengurangi tingkat resiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Yang keempat yaitu meningkatkan time to market, di mana penerapan CRM sendiri mampu mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian juga menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Yang kelima yaitu mendapatkan pendapatan secara optimal, di mana dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja, yang mana kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit atau keuntungan bagi pelaku bisnis. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi untuk perusahaan dari segi peluang dan tantangan. Banyak perusahaan mengimplementasikan sistem untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan karena kedua sistem ini merupakan instrumen-instrumen yang ampuh dalam mencapai keunggulan operasional yang prima dan meningkatkan pengambilan keputusan. Namun, justru karena sistem-sistem tersebut sangat ampuh dalam mengubah cara kerja organisasi, implementasinya sangat menantang. Beberapa tantangan tersebut akan dibahas secara singkat sekaligus cara-cara baru untuk mendapatkan nilai dari sistem-sistem ini. Tantangan bagi aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan bukan hanya membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasionalkan. Perusahaan harus melakukan perubahan total pada proses bisnisnya agar dapat bekerja dengan perangkat lunak tersebut. Para karyawan harus menerima fungsi kerja dan tanggung jawab yang baru. Mereka harus mempelajari bagaimana mengerjakan serangkaian aktivitas kerja yang baru dan memahami bagaimana informasi yang mereka masukkan ke dalam sistem dapat mempengaruhi bagian-bagian lain dalam perusahaan. Ini tentu membutuhkan pembelajaran organisasional yang baru. Sistem manajemen rantai pasokan mengharuskan berbagai organisasi berbagi informasi dan proses bisnis. Beberapa perusahaan mengalami berbagai masalah dan kerugian operasional yang besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan, karena perusahaan tersebut tidak memahami berapa banyak perubahan organisasional yang diperlukan. Aplikasi perusahaan didasarkan pada definisi dalam keseluruhan perusahaan. Perlu dipahami dengan cepat bagaimana bisnis tersebut akan memanfaatkan datanya dan bagaimana data akan diorganisasikan pada sistem manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, ataupun sistem perusahaan. Selanjutnya yaitu aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Saat ini, vendor aplikasi perusahaan memberikan lebih banyak nilai dengan lebih fleksibel, memungkinkan pemanfaatan melalui web dan kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya. Sistem perusahaan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan yang berdiri sendiri merupakan suatu hal pada masa lalu.
vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut dengan solusi perusahaan. Entrepreneur Suite atau e-business suite untuk membuat manajemen hubungan pelanggannya, manajemen rantai pasokan, dan perusahaan bekerja sama erat satu sama lain dan mengaitkan dengan sistem dari pelanggan dan pemasok. Contohnya yaitu SAP Business Suite, Oracle e-business suite, dan Suite Microsoft Dynamics yang ditujukan bagi perusahaan-perusahaan berskala menengah. Dan saat ini mereka memanfaatkan layanan web dan arsitektur berorientasi layanan atau Service Oriented Architecture SOA, yaitu aplikasi perusahaan pada generasi berikutnya dari SAP akan memadukan standar SOA ini dan dapat menghubungkan aplikasi milik SAP dan layanan web yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya juga meliputi open source dan solusi permintaan. Demikian pula lebih banyak fungsionalitas yang tersedia pada platform mobile. Dan yang terakhir yaitu CRM sosial dan intelligent business, di mana vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk-produk mereka untuk memperoleh keunggulan dari teknologi jejaring sosial. Peningkatan sosial tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan baru dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas tim, dan mempererat interaksi dengan pelanggan. Para karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan melalui situs jejaring sosial seperti situs dan Twitter seringkali dapat menyediakan fungsi layanan lebih cepat dan berbiaya lebih murah ketimbangkan menggunakan percakapan melalui telepon dan surel. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.